Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Khairia dan Prilia Ajeng Kinarian dari dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 10 tentang kesehatan lingkungan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama itu adalah definisi. Pengertian kesehatan lingkungan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 162 adalah Pasal 162 upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan dapat dicapai melalui kegiatan kesehatan lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan yang mendefinisikan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisika, kimia, biologi, maupun sosial. Lalu definisi lainnya yaitu ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu multidisipliner yang mempelajari dinamika hubungan interaktif antara sekelompok manusia atau masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan mempelajari upaya untuk penanggulangan dan pencegahannya. Definisi ini disebutkan oleh Chandra pada tahun 2007. Sedangkan menurut Sukijun Noto-Atmojo tahun 2003 mengemukakan bahwa kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status yang optimum pula. Kesehatan lingkungan mempelajari hubungan interaktif antara komponen lingkungan yang memiliki bahaya potensi terhadap bahaya kesehatan dengan berbagai variabel kependudukan. Variabel tersebut antara lain umur, perilaku, kepadatan, status kinetika, dan lain-lain. Kemudian melakukan identifikasi mengukur, menganalisis potensi bahaya tersebut, dan mencari upaya pengendaliannya. Kesehatan lingkungan merupakan bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologi. Jadi, kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Lalu, ada tujuan kesehatan lingkungan secara umum, yaitu yang pertama, melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Lalu yang kedua, melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan derajat hidup manusia. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi, pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana atau wabah penyakit. Berikutnya dibacakan oleh Prilia Ajeng. Berdasarkan tujuan tersebut, kesehatan lingkungan memiliki 3 misi, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan manusia untuk hidup serasi dengan lingkungannya dan mewujudkan hak asasinya untuk mencapai kualitas hidup yang optimal yang memiliki kesalehan sosial dan kesalehan lingkungan. Yang kedua, mempengaruhi cara interaksi manusia dengan lingkungannya sehingga dapat melindungi dan meningkatkan kesehatan mereka.
Yang ketiga, mengendalikan dan mengubah unsur-unsur lingkungan sedemikian rupa sehingga baik untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan manusia untuk keseimbangan ekologis baik saat ini maupun generasi yang akan datang. Masalah kesehatan lingkungan pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa lingkungan sehat adalah lingkungan yang bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan. Contohnya di antara gangguan kesehatan adalah ada limbah cair, ada limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non-pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi. Contohnya ada di sebelahnya ada gambar-gambar dari gangguan kesehatan yang sudah disebutkan tadi. Peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit. Yang pertama ada lingkungan sebagai faktor predisposisi atau faktor kecenderungan. Yang kedua, lingkungan sebagai penyebab penyakit atau penyebab langsung penyakit. Yang ketiga, lingkungan sebagai media transmisi penyakit atau sebagai perantara penularan penyakit. Yang keempat, lingkungan sebagai faktor mempengaruhi perjalanan suatu penyakit atau faktor penunjang. Kesehatan lingkungan menempatkan dan menggantungkan diri pada keseimbangan ekologi. Oleh karena itu, manusia berusaha menjalin suatu keseimbangan interaksi manusia dengan lingkungannya pada taraf optimal dan batas-batas tertentu untuk menjamin kehidupan yang tetap sehat. Perubahan yang sesungguhnya ditimbulkan oleh manusia sendiri pada umumnya dan dipengaruhi oleh satu, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, yang sering dikenal dengan peledakan penduduk dan segala implikasi kaitannya lebih lanjut. Yang kedua, ada urbanisasi yang dapat menimbulkan perubahan jadi pada desa-desa. Dampaknya tidak saja dirasakan bagi sistem kehidupan kota, melainkan juga ikut merugikan kehidupan sistem pedesaan sendiri. Yang ketiga, ada industrialisasi yang menimbulkan berbagai mata rantai, implikasi serta sebagai akses secara luas. Yang keempat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang yang belum dapat menyiapkan diri dalam sistem sosialnya atau infrastruktural. Yang kelima, kebutuhan yang meningkat dari masyarakat untuk memaksakan meningkatkan standar kehidupan. Padahal syarat-syarat untuk mendukung ini juga belum disiapkan. Peran pemerintah dalam kesehatan lingkungan. Peran pemerintah dalam kesehatan lingkungan, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan tentang pada pasal 163 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Selain itu, kesehatan lingkungan pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Lingkungan sehat yang dimaksud mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas kesehatan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pembangunan nasional di Indonesia harus memperhatikan kesehatan lingkungan dan merupakan tanggung jawab semua pihak bagi baik pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Neneng Khoiriah. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan lingkungan juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan lingkungan juga berarti investasi bagi pembangunan negara itu sendiri. Tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Tanggung jawab pemerintah antara lain menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya. Kemudian mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Selain itu, memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Kesimpulannya,
Kesehatan lingkungan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kesehatan lingkungan bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pembahasan kali ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.